Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV ini salah satu bab di kelas 8 semester ganjil ya, yaitu di bab akhir. Kita akan belajar SPLDV sama-sama. Nah, sebelum kita melangkah ke penyelesaian SPLDV, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri SPLDV. Yang pertama, terdiri dari dua variabel. Yang kedua, variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Menggunakan relasi tanda sama dengan, dan tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Nah, selain ciri-ciri, kalian juga harus tahu nih yang dikatakan variabel. Variabel adalah pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Kemudian koefisien, yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien terletak di depan variabel. Kemudian yang terakhir adalah konstanta, adalah nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Nah, di sini saya punya contoh SPLDV. Tadi dikatakan variabel itu pengubah atau pengganti, dan variabel itu biasa disimbolkan dengan huruf. Di sini ada contoh SPLDV 2x plus 4y sama dengan 2. Berarti yang dikatakan variabel itu adalah x dan y. Kemudian koefisien x. Tadi dikatakan koefisien itu letaknya ada di depan variabel. Jika ditanya koefisien x, berarti yang di depan variabel x itu angka 2. Dan koefisien y adalah angka 4. Sedangkan konstanta, dia berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh variabel. Berarti 2. Paham ya? Bisa ya membedakan antara variabel, koefisien, dan konstanta. Kemudian yang kedua, min 3m plus 4n sama dengan negatif 1. Nah, di sini ada huruf m dan n. Berarti ini adalah variabelnya. Variabelnya adalah m dan n. Kemudian koefisien m. Berarti yang di depannya m itu adalah angka negatif 3. Kemudian koefisien n adalah 4 dan konstantanya adalah negatif 1. Nah, di sini saya punya soal nih. 2p min 5q sama dengan 8. Berarti variabelnya apa di situ? Ada huruf p dan q. Berarti berarti variabelnya p dan q. Kemudian koefisien p. Berarti yang di depannya p adalah angka 2. Kemudian koefisien q. Di depan koefisien q itu ada di depannya q itu ada angka negatif 5. Berarti koefisien q itu negatif 5. Jangan lupa tanda plus minusnya ya. Kemudian konstanta berarti angka 8. Sampai sini paham ya? Bisa membedakan antara variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, lanjut. Di sini saya ada contoh SPLDV dalam bentuk cerita. Harga 4 buku tulis dan 3 pensil adalah 25.000. Harga 2 buku tulis dan 7 pensil adalah 29.000. Tulislah model matematika dari permasalahan berikut. Yang pertama kita harus tahu dulu nih variabelnya apa. Ternyata variabelnya di sini ada buku tulis dan pensil. Kita misalkan buku tulis itu sebagai X, sedangkan pensil itu sebagai Y. Nah, setelah itu baru kita bentuk model matematikanya. 4 buku tulis berarti 4X. Ditambah 3 pensil berarti 3Y. Harganya 25.000. Kita tulis di sini 25.000. Yang kedua, harga 2 buku tulis berarti 2X dan 7 pensil berarti 7Y adalah 29.000. Mudah ya. Kita tinggal memisalkan aja itu variabelnya apa di situ. Kemudian yang kedua,
Ana dan Andi sama-sama pergi ke kantin. Ana membeli 3 pisang goreng dan 2 donat dengan harga 3.500. Andi membeli 4 pisang goreng dan 2 donat dengan harga 4.000. Tuliskan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, di sini berarti ada 2 variabel nih, pisang goreng dan donat. Kita misalkan nih pisang gorengnya itu sebagai X dan donatnya sebagai Y. Tadi Ana membeli 3 pisang goreng berarti 3X. Ditambah 2 donat berarti 2 Y, harganya 3.500. Kemudian Andi membeli 4 pisang goreng berarti 4X. Ditambah 2 donat berarti 2 Y, harganya 4.000. Mudah banget ya, bisa ya. Kemudian di sini ada cara menyelesaikan model SPLDV dari suatu permasalahan. Yang pertama itu bisa dengan cara menggambar grafik. Kemudian yang kedua dengan cara eliminasi dan substitusi. Langsung saja ya ke contoh soal ya. Nah, di sini saya punya 2 persamaan. Kita pakai metode grafik dulu. Persamaan pertama ada 2X min Y sama dengan 2. Dan persamaan kedua ada X plus Y sama dengan 4. Adem dulu ya, kita stop sebentar ya. Maaf ya, tadi videonya terjeda sebentar karena ada azan. Kita lanjut ya ke contoh metode grafik. Di sini saya punya 2 persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 2X min Y sama dengan 2. Dan persamaan kedua adalah X plus Y sama dengan 4. Nah, untuk mencari metode grafik, langkah pertama kita harus cari dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Misalkan kita cari titik potong untuk persamaan pertama. 2X min Y sama dengan 2. Kita misalkan X-nya itu 0. Maka 2X min Y sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 0. Nah, X-nya ini kita ganti 0. Karena tadi kita misalkan X-nya itu 0. 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan 2. Min Y sama dengan 2. Atau Y sama dengan negatif 2. Kenapa Bu ini bisa Y? Karena untuk mencari nilai Y-nya itu nggak boleh negatif ya. Y-nya itu harus positif. Karena Y awalnya negatif, maka kedua ruas ini kita kali negatif. Ini dikali negatif. Yang kanan juga kita kali negatif. Menghasilkan Y sama dengan negatif 2. Kemudian, setelah kita mendapatkan Y sama dengan negatif 2, kita cari nilai X-nya dengan cara memisahkan Y sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 2. 2X min 0. Nah, Y-nya ini kita ganti 0. Sama dengan 2. Nah, ini kenapa bisa X sama dengan 2 per 2? Awalnya dari sini, nak. 2X dikurangi 0 sama dengan 2X, ya kan? Sama dengannya tetap. 2-nya tetap. Nah, dari sini kemudian diperoleh X sama dengan 2 per 2 sehingga X-nya adalah 1. Maka kita mendapatkan titik koordinatnya 1,0. Dan yang ini tadi ketika X-nya kita ganti 0, kita menemukan Y-nya itu negatif 2. Nah, berarti titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya untuk persamaan 2X min Y sama dengan 2. Nah, udah kita peroleh ini. 0, min 2 dan 1,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 4. Kita cari titik potongnya dengan cara memisahkan X sama dengan 0. X plus Y sama dengan 4. X-nya ini kita ganti 0. 0 plus Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Nah, sehingga ditemukan titik koordinatnya 0,4. Ketika X-nya 0, kita temukan Y-nya 4. Nah, setelah X sama dengan 0, kita memisahkan Y sama dengan 0. X plus Y sama dengan 4. X plus
0, Y-nya kita ganti 0, sama dengan 4, maka X sama dengan 4. Titik koordinatnya 4,0. Ketika Y-nya itu 0, maka X-nya kita peroleh 4. Berarti untuk persamaan kedua, titik koordinatnya ada 0,4 dan 4,0. Sampai sini paham? Paham ya? Gampang kok, tinggal memisahkan X sama dengan 0 sama Y-nya sama dengan 0. Nah, ini sudah saya simpulkan nih. Untuk yang pertama, koordinatnya ini, dan persamaan kedua, koordinatnya ini. Langkah kedua, gambar grafik pada bidang koordinat kartesius. Ya udah, yang pertama tadi kita peroleh 0, -2. X-nya 0, Y-nya negatif 2, berarti di sini. Kemudian 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sini. Kita tarik garis, seret. Nah, garis ini adalah garis persamaan 2X min Y sama dengan 2. Kemudian yang kedua kita peroleh koordinatnya 0,4. X-nya 0, Y-nya 4, berarti di sini. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini, maka kita tarik garis. Nah, garis inilah garis persamaan X plus Y sama dengan 4. Nah, dari kedua garis ini memotong di koordinat 2,2. Nah, titik koordinat inilah nanti yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaian dari dua persamaan ini adalah 2,2. Paham ya? Sistem persamaan ini kan langkah keduanya harus digambar pakai grafik. Nah, koordinat kartesius ini sudah ada di materi pertama kelas 8. Kalau enggak ya bab kedua kayaknya. Pasti kalian udah bisa ini gambar grafiknya di bidang koordinat kartesius. Yang lanjut, kita ke metode eliminasi dan substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2X min Y sama dengan 2 dan X plus Y sama dengan 4 menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ini saya gunakan persamaan yang tadi. Yang ini ya. Nah, tadi yang pertama kita menggunakan metode grafik. Coba sekarang kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang pertama, 2X min Y sama dengan 2. Ini persamaan pertama ya. Kemudian persamaan kedua, X plus Y sama dengan 4. Nah, kita harus hilangkan dulu salah satu variabelnya. Misalkan kita mau menghilangkan X. Kita hilangkan X-nya ya. Karena koefisien X pada persamaan kedua itu 1, maka persamaan pertama kita kali 1. Karena koefisien X pada persamaan pertama itu 2, maka persamaan kedua kita kali 2. Paham nggak? Karena ini 1, maka yang atas kita kali 1. Dan karena ininya 2, maka yang bawah kita kali 2. Nah, lanjut. 2X kali 1 hasilnya 2X. Negatif Y kali 1, maka hasilnya negatif Y. 2 kali 1, maka hasilnya 2. Paham? Jadi persamaan ini setiap sukunya kita kalikan 1. Hasilnya taruh sini. Kemudian yang kedua, X kali 2 sama dengan 2X. Y kali 2 sama dengan 2Y. 4 kali 2 sama dengan 8. Paham ya? Kalau sudah, kita kurangi. Nah, kurangi. 2X kurangi 2X, habis ya. Kemudian negatif Y. Berarti kan negatif Y dikurangi 2. Punya hutang 1, hutang lagi 2. Berarti hutangmu ada 3. Berarti negatif 3Y. Kemudian
2 dikurangi 8. Uangmu 2, punya hutang 8. Berarti hutangmu masih sisa 6. Berarti hasilnya min 3Y sama dengan min 6. Y sama dengan min 6 dibagi min 3. Y sama dengan 2. Paham ya? Karena kita sudah menemukan Y itu hasilnya 2, kita substitusilah Y-nya itu ke persamaan kedua. Sebenarnya sama aja, kita bisa substitusi ke persamaan pertama atau kedua, nanti hasilnya tetap sama. Kita substitusi ke persamaan 2 karena dia lebih mudah ya, maksudnya koefisiennya 1. Kalau misalkan kita substitusi ke persamaan kedua, maka X plus Y sama dengan 4. X plus Y-nya kita ganti 2. Nah, sama dengan 4. X sama dengan 4 dikurangi 2. Dapat dari mana, Bu? 2 ini kita pindah ruas ke kanan. Karena dia positif, maka kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Maka X sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu 2, Y-nya 2. Paham ya? Sama toh hasilnya. Tuh. Dengan metode grafik juga menghasilkan 2,2. Sedangkan metode eliminasi dan substitusi juga menghasilkan 2,2. Paham ya? Nah, di sini saya punya soal nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 11 dan 3x min 2y sama dengan negatif 3. Nah, kalian kerjakan jawabannya, taruh di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.